Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anisatul Fitriyah dengan NPM 2001061001 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari persamaan diferensial. Untuk pokok bahasanya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu klasifikasi persamaan diferensial, yang kedua pembentukan persamaan diferensial, dan yang ketiga solusi dari persamaan diferensial. Apa sih itu persamaan diferensial? Jadi persamaan diferensial itu atau sering disebut dengan PD merupakan sebuah persamaan yang mengandung turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial ini erat kaitannya dengan materi turunan dan materi-materi kalkulus sebelumnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi persamaan diferensial. Klasifikasi persamaan diferensial ini bisa dikatakan juga sebagai jenis-jenis dari persamaan diferensial. Untuk klasifikasi persamaan diferensial sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan banyaknya variabel bebas. Untuk klasifikasi berdasarkan banyaknya variabel bebas dibagi menjadi persamaan diferensial biasa atau disingkat dengan PDB, yaitu sebuah persamaan diferensial yang mengandung turunan biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu buah variabel bebas. Nah, di sini dapat dilihat contohnya bahwa persamaan diferensial biasa ini hanya memiliki variabel terikat terhadap satu variabel bebas. Di sini dapat dilihat variabel terikatnya adalah dy per dx. Variabel terikatnya adalah y dan variabel bebasnya hanya x. Yang bawah kita dapat lihat juga 2 d kuadrat y per dx kuadrat plus 3y dy per dx. Di sini kita dapat lihat juga bahwa variabel terikatnya adalah y dan variabel bebasnya adalah x. Yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial parsial atau sering disebut PDP, yaitu sebuah persamaan diferensial yang mengandung turunan parsial dari satu atau lebih variabel terikat terhadap lebih dari satu variabel bebas. Jadi kalau persamaan diferensial biasa tadi ada satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Kalau di persamaan diferensial parsial ini dia variabel terikat terhadap lebih dari satu variabel bebas atau kebalikan dari PDB. Contohnya dapat dilihat di bawah, do F per do T plus do F per do S sama dengan V. Nah, ini dapat dilihat bahwa variabel terikatnya adalah V dan di sini ada dua variabel bebas yaitu T dan S. Yang untuk contoh kedua sama juga, untuk variabel terikatnya adalah U dan di sini variabel bebasnya adalah X, Y, dan Z. Untuk klasifikasi selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan orde. Jadi, orde dari persamaan diferensial merupakan orde dari turunan tertinggi yang terdapat pada persamaan tersebut. Untuk lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh persamaan diferensial ini. Yang pertama ada do x per do y per do x plus 1 per 2 xy sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat dilihat orde di sini persamaan diferensialnya berorde 1 dan berderajat 1 karena di sini derajatnya cuma 1. Yang selanjutnya di sini bisa kita lihat do kuadrat y per dx kuadrat plus 3y dy per dx sama dengan ex. Di sini kita lihat d kuadrat y. Di sini ordenya adalah 2 dan dia hanya berpangkat 1. Maka di sini persamaan diferensial bisa disebut persamaan diferensial orde 2 derajat 1. Yang selanjutnya yaitu contoh persamaan diferensial parsial. Bisa kita lihat sama konsepnya dari yang atas tadi.
Di sini do V per do T plus do V per do S sama dengan V. Di sini persamaan diferensialnya berorde 1 dan berderajat 1. Dan yang contoh kedua adalah do kuadrat U per do F kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat plus do kuadrat U per do Z kuadrat. Di sini kita dapat lihat bahwa ordenya itu ada 2, do kuadrat dan berderajat 1. Selanjutnya yaitu kita masuk ke klasifikasi berdasarkan linearitas. Untuk klasifikasi berdasarkan linearitas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, persamaan diferensial yang linear. Ini misalkan sebuah persamaan diferensial biasa f x y aksen sampai y n sama dengan 0. Sebuah persamaan diferensial dikatakan linear jika f-nya merupakan sebuah fungsi linear dari variabel y aksen sampai yn. Persamaan diferensial ini bisa disebutkan juga bahwa persamaan yang tidak terdapat perkalian pada variabelnya. Contohnya di sini x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 3x dy per do x ditambah 4y sama dengan sin 2x. Di sini kita dapat lihat bahwa variabelnya tidak ada perkalian. Di sini ada x kuadrat dan sini 3x. Yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial non-linear. Untuk persamaan diferensial non-linear ini kebalikan dari persamaan diferensial yang linear. Kalau di non-linear ini terdapat perkalian pada variabelnya, atau sebuah persamaan diferensial dikatakan sebagai persamaan diferensial non-linear jika tidak memenuhi bentuk umum dari persamaan diferensial linear. Jadi sebaliknya. Di sini kita lihat contohnya. D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah 3y dy per dx. Di sini terdapat variabelnya terdapat perkalian. Contoh yang kedua yaitu D kuadrat Y per dx kuadrat plus sin x plus y sama dengan sin x. Di sini dapat kita lihat di bawah bagian sin ini kan ada perkalian. Jadi ini disebut persamaan diferensial non-linear. Yang selanjutnya yaitu pembentukan dari persamaan diferensial. Nah, untuk membentuk persamaan diferensial itu, hal yang perlu kita lakukan adalah dengan cara menghilangkan konstanta-konstanta yang ada. Di sini ada contoh 1 untuk lebih memahami. Di sini contoh satunya yaitu y sama dengan a sin x plus b cos x. Untuk penyelesaian yaitu dy per dx kita turunkan terhadap x menjadi min a sin x untuk a cos x min b sin x ini adalah kita samakan dengan persamaan 2. Kemudian kita turunkan terhadap turunan kedua yaitu d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan menjadi min a sin x min b cos x. Ini adalah persamaan 3. Nah, ini kita dapat lihat bahwa pada turunan ketiga ini dia akan kembali pada persamaan awal. Menjadi y sama dengan min a sin x plus b cos x. Menjadi persamaan awal seperti pada yang soal tadi y sama dengan a sin x plus b cos x. Jadi kalau kita turunkan dia akan kembali pada persamaan awal. Sehingga persamaan diferensialnya yang kita maksud adalah d kuadrat y per dx kuadrat itu adalah min y. Atau kita bisa tuliskan dengan d kuadrat y per dx kuadrat plus y sama dengan 0. Jadi inilah persamaan diferensial yang kita maksud. Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh 2, yaitu y sama dengan x plus a per x. Nah, cara penyelesaiannya yaitu y
sama dengan X plus A per X, Y sama dengan X menjadi plus A X min 1, itu adalah sebagai persamaan pertama. Kemudian kita turunkan menjadi turunan pertama dy per dx sama dengan 1 min ax min pangkat min 2. Ini kita bisa balik untuk menghilangkan min di atas menjadi dy per dx sama dengan 1 dikurang a per x kuadrat. Ini sebagai persamaan kedua. Dari fungsi yang diberikan soal konstanta sembarang a adalah yaitu y sama dengan x plus a per x sama dengan y min x sama dengan a per x menuju a sama dengan x dikali y min x, itu menjadi persamaan 1a. Nah, kemudian kita bisa substitusikan persamaan 1a ke persamaan 2. Jadi konstanta sembarang a tadi menjadi persamaan 1a, kita substitusikan ke persamaan 2 di sini. Sehingga menjadi dy per dx sama dengan 1 min a per x kuadrat. Kita substitusikan jadi 1 min x y min x per x kuadrat. Sehingga dia menghasilkan 2x min y per x. Sehingga diperoleh persamaan diferensialnya yaitu dy per dx sama dengan 2x min y per x, atau juga kita bisa tulis dengan dy per dx min 2x min y per x sama dengan 0 seperti contoh di atas tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi dari persamaan diferensial. Nah, untuk solusi persamaan diferensial itu dibagi menjadi beberapa jenis ya teman-teman semua. Jadi beberapa jenis solusi persamaan diferensial akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu solusi persamaan diferensial bentuk eksplisit, yaitu solusi persamaan diferensial dengan fungsi yang mana variabel bebas dan variabel tak bebas dapat dibedakan dengan jelas. Solusi eksplisit dinyatakan dalam bentuk yaitu y sama dengan fx. Nah, contoh solusi fungsi eksplisit y bisa juga y sama dengan x kuadrat plus 5x plus 4. Solusi persamaan diferensial bentuk eksplisit yaitu solusi yang kedua yaitu solusi persamaan diferensial bentuk implisit, yaitu solusi persamaan diferensial dengan fungsi yang mana variabel bebas dengan variabel tak bebas tidak dapat dibedakan dengan jelas. Fungsi implisit itu dapat ditulis dalam bentuk f x y sama dengan 0. Nah, untuk solusi persamaan diferensial dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama ada solusi umum. Solusi umum yaitu solusi dari sebuah persamaan diferensial yang di dalamnya masih memuat konstanta C. Sedangkan persamaan diferensial solusi khusus yaitu solusi yang tidak mengandung konstanta variabel karena terdapat syarat awal pada suatu persamaan diferensial. Untuk teman-teman yang lebih untuk teman-teman memahami, kita bisa masuk ke contoh. Di sini tentukan sebuah persamaan diferensial yang diberikan solusinya sebagai berikut: x pangkat 3 min c xy plus 4 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya kita turunkan x pangkat 3 min c xy plus 4 sama dengan 0 ini secara implisit, yaitu menjadi x pangkat 3 min c xy plus 4 sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan c sama dengan 3x pangkat 2 per y plus xy aksen. Nah, ini kita bisa substitusikan nilai C, ini kan jadi C ya. Ini kita bisa substitusikan nilai C ke persamaan awal tadi menjadi x pangkat 3 min 3x pangkat 2 per y plus xy aksen dikali dengan xy plus 4 sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah dalam kurung x pangkat 4 plus 4x dikali y aksen dikurang 2x pangkat 3y ditambah 4y sama dengan 0. Jadi persamaan awal tadi
X pangkat 3 min CXY plus 4 sama dengan 0 itu adalah solusi umum dari persamaan diferensial X pangkat 4 plus 4X dikali Y aksen dikurang 2X pangkat 3Y plus 4Y sama dengan 0. Itulah tadi video mengenai pembahasan konsep dasar dari persamaan diferensial. Itulah tadi pembahasan kita mengenai konsep dasar dari persamaan diferensial. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.